kita mengenal masalah daim itu adalah tentang sholat, Pak. Khafidhu ala sholawah wa sholatil wusta. Ini dalam surah Al-Baqarah 238 kalau nggak salah. Apa sih daim itu? Secara lughat adalah langgeng. Apa langgeng di sini? Terus menerus. Selamat bergabung di kanal Ngaji Rasa 99. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Jika tidak suka skip saja, oke. Terima kasih. Ini kan kembali kita zat sifat asma dan af'al. Nah maksud saya supaya jangan kena ini Gus. Kalau kita kembali lagi, kan ini live terbuka. Sekali gitu. Iya. Saya hanya butuh penjelasan. Nah jadinya supaya apa yang kita buang ini, mohon maaf sekali, jangan sampai mengena pada diri jasad Adam ini. Ini kan kalau kita kembali ke air, nah ini kita udah kena sendiri-sendiri. Kalau kita kembali ke tanah kan kita kena kita diri sendiri. Itu yang saya maksudkan tadi, jangan sampai kita membuang kotoran kita itu seperti kelelawar ini. Kencing sendiri, buang air sendiri. Saya mohon penjelasan. Gini. Ya sama. Penjelasan sedikit. Hanya dengan melakukan ini, jawabannya ada di surah Al-Ahzab 4142. Tolong dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Jikalau jenengan kali kula tidak mau untuk kotoran itu mengena diri sendiri, maka lakukanlah zikir terus menerus. Jadi penghapusnya. Apa? Jadi penghapusnya. Jadi penghapusnya ada di situ. Jadi nanti jenengan tidak akan terbelenggu dalam alam kasaf. Tidak terbelenggu nanti. Anda akan bisa keluar dari penghalang yang disebut alam kasaf untuk menuju alam musyahadah. Ini nanti. Tapi jikalau kita tidak memegang dzikir yang kami maksud nafi isbat, peniadaan diri kita dan menuju wujud sejatinya Allah, pengakuan keakuan Allah yang kami sebut sebagai itsbat, pasti siapapun kita akan terbelenggu dalam alam kasafah. Kalau kita sudah terbelenggu dalam alam kasaf, alam karomah, pasti yang muncul adalah takabur. Ngaku-ngaku kalau kita yang bisa ini, bisa itu. Ini yang bahaya. Inilah yang dimaksud menurut kami kotoran itu mengenai kita sendiri. Sebetulnya itu. Biar tidak mengenai kita, hilangkan kita. Hilangkan kita. Fanakan kita. Caranya apa? Udzkurullaha dzikron katsiron. Di situ ada kalimat perintah. Udzkuru, kalimat perintah. Ingatlah kau pada Allah dzikron, dengan ingat yang sebenar-benarnya. Maksudnya dengan sebenar-benarnya apa? Terjadinya tahali ketajali, terjadinya penafian keakuan makhluk atas wujudnya, lalu munculnya wujud sejati, yaitu akunya Allah. Terus ini dilakukan bagaimana? Teruskan ayatnya 42. Fasabbih, lakukanlah kebersihan tersebut bukrotau wa asila, baik siang maupun malam. Tinggal kita mau ndak. Kalau memang kita tidak mau, ingin kena kotoran sendiri, apa yang dihadapkan Allah tidak kita aku-aku, lakukanlah dzikir nafi isbat. Titik. Tinggal kita mau jalankan atau enggak. Sebab wajib seseorang kalau sudah ditarik Allah di dalam alam musyahadah, dia akan zauq, dia akan zadab ruhaniyahnya. Disitulah
konsekuensi kita apa sih jadab? Hati lalai terhadap selain Allah. Karena selain Allah sudah tiada, bagaimana kita akan tidak lalai? Loh gitu loh. Mungkin bisa diterima atau gimana? Ya perlu kajian beda sedikit lah sampaikan. Waga. Ya nggak apa-apa lah, berbeda harus ke pondok nih Gus. Terima kasih banyak. Kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran Gus Hasan tempat ini, dan mungkin yang sendiri, mungkin jamaah yang lain juga akan berharap dengan kehadirannya Gus di tempat ini baru pertama kali. Kita berharap tidak putus sampai di sini. Mungkin nanti Abah Hoji akan berbicara dengan kita supaya kalau tidak dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, mungkin dalam 1 tahun bisa 1 atau 2 kali ke tempat ini untuk menyambung pengajian ini luar biasa. Karena seperti yang Gus bilang tadi itu, dalam hidup ini mesti ada guru tauhid kita. Kalau bahasa di Lombok dulu itu istilah ngaji berdedang, yang berhadapan, yang langsung seperti itu. Kalau sekedar ceramah mungkin selesaikan di tempat ini selesai, tapi kalau dia kayak begini, ada di undang-undang kita yang terkadang navigasi tidak bisa kita sampaikan di pengajian umum itu, akan tersendat di situ. Tapi dengan dalam seperti ini luar biasa. Ampura Gus Mukhlason, ada satu ayat dan mungkin kaitannya dengan tauhid juga ini. Tadi sudah dibahas juga sama Gus kaitannya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu pedang kaitannya dengan hadis makhalaq kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahi ayyuhawidani ayyunasiranihi. Kan ini kaitannya dengan kesucian kita waktu kita ditiupkan dulu. Jadinya tadi sudah cukup panas juga dijelaskan sama Gus tentang kejadian kehidupan kita ini. Kita sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an bagi dalam keadaan mukmin sehingga kita lahir. Termasuk dari manapun unsurnya kan begitu. Dari apapun unsurnya, dari kafir atau apapun dari orang Israel lahir dalam keadaan suci. Setelah akhir balik, baru hadis itu timbullah iblis yang menggoda kita sih keluar dari pertama. Kemudian mohon dianukan Gus kaitannya dengan satu ayat ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Pengertian saya yang tak begitu tapi mohon nanti Gus yang menjelaskannya untuk lebih pada kita. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada satu apapun aku ciptakan, tapi kalau diri saya saat ayat ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar tetapkan dalam keadaan maka sebenarnya ayatnya subhanaka faqina adzabannar. Mohon Gus untuk dijelaskan dulu kita semua. Iya. Dari ayat itu, sebelum Allah menciptakan sesuatu, itu Allah sudah punya pandangan sendiri. Menurut pandangan Allah, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan kalau itu tidak berguna, kalau itu tidak bermanfaat, kalau itu dalam keadaan batil. Enggak. Cuman mohon maaf, gara-gara air hujan turun ke bumi tercampur dengan kotoran-kotoran ini, akhirnya air yang asalnya bersih menjadi keruh. Ini bahasa ayat tentang masalah ini, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Pertanyaannya, apakah tidak bisa menjadi jernih lagi air ini? Bisa. Jadi sebetulnya apa yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat. Cuman pandangan manusia mengolah-ngolah dan lain sebagainya, akhirnya yang asalnya tidak batil jadi batil. Mohon maaf. Menurut saya dari kajian ayat itu, surat apa itu saya? Mungkin nanti kita bahas sama di sini. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana air yang keruh menjadi jernih lagi. Sebab memang Rasulullah lewat hadis sahihnya mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Asalnya kita fitrah.
entah itu anaknya orang Majusi, orang Nasrani, Islami, semuanya fitrah. Nah, sekarang bagaimana kita kembali ke fitrah lagi? Itu caranya. Jadi jenengan diciptakan oleh Allah, apapun lah yang namanya makhluk, nggak ada satupun yang itu bermudarat sebetulnya miturut pandangan Allah. Berhubung manusianya alam ini, ya Allah, maka nih saya teringat dengan satu ayat, sami'na wa ata'na wa sami'na wa asoina. Artinya ada golongan orang yang sama mendengarkan, tapi dia percaya dan taat. Ada golongan yang sama mendengarkan, tapi dia tidak percaya dan wa asoina, dia itu lari dari kebenaran. Lah, ketika saat itu kita di masa-masa batil, ya toh, ibarat air itu keruh, bagaimana kita itu jadi jernih. Kalau langsung masuk pada pembahasan ruhaniyah, bagaimana ruhaniyah kita yang asalnya punya iman bahwasanya manisnya di dalam apa ini? Anggur. Asalnya kita beriman dari anggur. Ya enggak. Hati kita beriman kalau rasa itu timbul dari anggur. Ini kalau menurut saya ayat itu menceritakan ini juga. Dalam hatiku aku berada iman, munculnya rasa manis itu dari anggur. Sekarang aku tanya, anggur itu makhluk apa kholik? Makhluk toh? Jelas ngomong makhluk. Pantaskah hatiku menyamakan anggur dengan Allah dalam arti kekuasaannya? Saya kira nggak pantas. Dan itu tidak boleh menurut saya. Nah, ketika saat aku ada iman bahwasanya munculnya manis ini dari anggur, berarti inilah hatiku keruh. Saya dikatakan hati yang keruh. Bagaimana saya bisa memandang beriman kalau itu dari Allah? Tadi saya katakan fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk al khafiyu utawi ono sesuatu sing samar. Berarti di dalam dan di luar anggur itu yakin ada Allah. Karena itulah, karena yang esa itulah, Allah itulah yang menguasai dalam dan di luar anggur, maka seakan-akan anggur itu bisa memunculkan rasa manis, padahal rasa itu datangnya dari Allah. Kalau hati saya, hati kita sudah yakin sumbernya rasa manis itu dari yang esa atau Allah, maka disinilah yang kami maksud ayat ini. Air ini asalnya keruh bisa jernih kembali. Ayat tadi akhirnya ketemu, semua makhluk itu Allah ciptakan tidak sia-sia. Begitu mungkin. Ada lagi? Mari kita ikut karena sambungan dari ayat tadi. Karena di situ ada subhanaka faqana maha suci Tuhan terhadap apa yang dia ciptakan. Oke. Lah, kalimat itu menunjukkan bahwasanya esakanlah Allah di dalam setiap keadaan. Saya ulang, esakanlah Allah dalam setiap keadaan. Sebab saya dulu sekitar tahun 90 insyaallah 90, saya bertemu seseorang yang saya anggap sebagai guru tauhid saya. Beliau di pondok Rengenagung Kediri ya, mungkin ada yang kenal. Beliau, kalau saya memanggil Mbah Khozin. Saya sempat
diseneni. Kalau diseneni dimarahi. Dimarahi. Gini olehnya beliau memarahi saya. Son, Allahmu itu banyak, tapi Allahku esa. Coba saya ulang ya. Son mukhlason, Allahmu itu banyak, tapi Allahku esa. Pada saat itu Pak, berontak Pak, karena keyakinan saya Allah itu esa. Kok saya dicap menuhankan Allah banyak? Saya tanya, apa saja Allahku kalau Allahku banyak? Contoh tadi, misalkan ini anggur. Saya punya yakin rasa itu dari anggur. Sekali lagi, kita mengenal Rasulullah dihukum syariat sebagai pembawa syafaat. Rasulullah itu kan makhluk, ya dah? Terus hatiku beriman, datangnya syafaat itu milik Rasulullah. Berarti Allahku di situ. Belum esa. Di sini sama jangan. Padahal Allah menitipkan haknya Allah terhadap beliau Rasulullah tentang syafaat untuk diberikan terhadap umat. Tapi kita dulu ditekan untuk mengimani syafaat itu milik Rasulullah. Dan ini Pak Bu tertuang di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah surah Az-Zumar, kalau nggak salah 44. Kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, lillah iku tetap kedui Allah opo as-syafa'atu, syafaat pertolongan. Muhammad katakan, pertolongan itu milikku, milik Allah. Jami'an, semuanya, apapun. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu bukan hak milik Rasulullah. Itu hak milik Allah, cuman dititipkan terhadap Muhammad untuk umat. Sama dengan ini tadi. Saya sama. Oleh karena Allah meletakkan syafaatnya terhadap anggur, maka seakan-akan anggur itu mempunyai rasa manis. Padahal itu kalau kita luruskan milik Allah. Lah, berhubung hati saya itu beriman yang mendatangkan rasa manis adalah anggur, maka saya disebut Allahku satu ini. Belum lagi istri, anak, apapun. Itulah letaknya. Makanya di dalam situ ada pengajaran syuhudul wahdah fil kasroh. Apa? Masuklah ahad di dalam banyak. Biar kamu tidak menuduh Allah itu beranak. Biar tidak menuduh Allah itu banyak. Tapi biar Allah itu sesungguhnya ahad. Ini Pak. Terus caranya bagaimana? Kita masuk banyak tapi ahad. Itu tadi, kembalilah untuk terus menerus mengasah zikir sadar diri tadi, bahwasanya segala apapun yang beraf'al itu hanyalah Allah. Akhirnya sedikit demi sedikit rasa pengakuan diri, nafsu makhluk ini akan Allah lenyapkan. Begitu. Nggih. Mungkin yang lain. Ya, gantian yang lain. Ya, kasih yang kesempatan. Lain. Silakan. Iya, ada di sebelah sana. Ada yang sebelah. Ayo. Oh ya, masalah untuk biar berkelanjutan tadi, bukan berarti kami tidak siap. Kapanpun saya siap. Cuman walaupun 1 bulan 1 kali, insya Allah saya siap. Cuman untuk sementara waktu kami kan masih
menulis kitab. Belum selesai. Nah, saya minta waktu untuk menyelesaikan ini dulu. Setelah itu nanti oke, walaupun 1 bulan 1 kali, jikalau ada waktu oke, saya siap untuk kesini. Ya dah. Wis, di forum tertutup atau terbuka monggo. Kalau seperti ini menurut kami forum tertutup. Sebab karena biasanya saya itu forum terbuka, terserah, tertutup terbuka sama saja saya gitu. Sak kerso ya dah. Lah, untuk menyongsong saya menulis kitab sampai selesai ini, yes gak apa-apalah. Walaupun tidak bisa 1 bulan 1 kali dulu, mungkin 1 tahun 1 atau 2 kali saya siap. Begitulah nanti ceritanya. Tapi tolong sekali lagi, berilah saya kesempatan untuk menyelesaikan kitab ini. Sebab nyun sewu, apa yang ada di YouTube tersimpan ini, aku yakin suatu saat hancur. Hancur. Jenengan sudah nggak bisa buka YouTube lagi. Walaupun jenengan punya paketan. Kalau pusatnya YouTube itu buyar, nggak bisa. Tapi ketika sudah saya tulis, sampai anak putus sampai kapanpun, ini akan bisa dipelajari. Makanya sebelum saya meninggal, saya wajib untuk menulis kitab ini sampai selesai, biar dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Intinya ya itu aja. Bagaimana cara kita untuk mengenal Allah dengan mudah dan bahasa yang tidak pakai bahasa isyarah. Insya Allah nanti kalau kita belajar kitab hikam itu ya, itu kan bahasanya banyak isyarah. Yeah. Itu kami sudah dipesan oleh salah satu pondok untuk mensarah dengan bahasa yang sederhana. Mungkin ini nanti juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara saya yang menginginkan, monggo. Begitu. Kita mengenal masalah daim itu adalah tentang sholat, Pak. Khafidhu ala sholawah wa sholatil wustoh. Ini dalam surah Al-Baqarah 238 kalau nggak salah. Apa sih daim itu? Secara lughat adalah langgeng. Apa langgeng di sini? Terus menerus. Terus menerus. Ini adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah, Pak, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah maksudnya di kalimat hafidhu ala sholawah. As-sholawah itu jamak. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dikatakan as-sholatul maktubah, sholat yang diwajibkan secara jasmani. Tapi yang ditanyakan Bapak adalah daim, adalah sholat yang dilakukan secara rohaniyah. Apa sih sholat yang dilakukan rohaniyah? Jawabannya ada di dalam surat Al-An'am ayat 79. Tadi saya katakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi kalimat wa ma ana minal musyrikin adalah sebagai faedah taukid, faedah penguatan. Kalau jenengan sudah tidak lagi hati menyekutukan Allah. Di mana letaknya? Penghadapan rohaniyah selalu terhadap Allah, wajah Allah. Di sini Bapak, tanpa batas 24 jam. Pertanyaannya, bisakah? Jenengan jangan pesimis, ya. Jangan pesimis. Pernah Rasulullah itu memberikan sayembara terhadap para sahabat untuk sholat daim, untuk sholat khusyuk. Tapi semuanya nggak bisa. Sekalipun itu Sayyidina Ali. Nanti yang bisa saya kasih serban hijau ini, Pak. Kisah hadis itu jangan
disimpulkan, oh sahabatnya nggak bisa apalagi kita. Jangan, itu berarti kita mengkerdilkan semangat umat. Jangan, Pak. Kalau menurut saya hadis itu mempunyai pengertian siapapun kita loh ya. Jikalau tidak bisa masuk ke alam ahad, mohon maaf, tidak membawa zikir yang 24 jam itu, nggak akan pernah bisa. Buktinya, makanya saya katakan jangan pesimis. Buka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Di situ menyebutkan mukminun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim fi salatihim khashi'un. Jelas toh? Yang disebut di situ mukmin. Cuman mukmin yang bagaimana? Yang imannya sudah ihsan. Ini yang dimaksud. Berarti mukmin siapapun monggo. Jikalau sudah ihsan baru bisa menduduki khashi'un, khashi'ain. Di sini sebetulnya itu bisa. Cuman tinggal mau apa ndak. Ingat Pak, orang belajar bersepeda Pancala itu namanya. Susah Pak. Awalnya kita jatuh, babak belur. Kita berzikir untuk belajar mengingat Allah, kesadaran diri tadi babak belur. Tapi jangan sampai jenengan ini atas babak belurnya itu putus asa. Jangan. Lanjutkan terus. Sebab mohon maaf, untuk sampai pada yang dituju bukan hak kita, itu hak Allah. Yang menghantarkan kita bisa sampai ke sana cuman Allah. Kita cuman illa liya'budullaha mukhlisina lahud. Hanya itu. Hanya bagaimana kita terus hati mengasah zikir tersebut. Urusan nanti kapan itu sampai ke tujuan yang dimaksud, urusannya Allah, bukan urusan kita. Cuman kita hanyalah diperintahkan untuk menyembah. Lah, kata menyembah inilah kembali secara ruhaniyah dalam surah tadi, inni wajjahtu wajhiya. Ya, bagaimana meletakkan wajah ruhaniyah di hadapan wajah Allah. Hanya itu. Nggih. Lanjut. Ada?